Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi mahasiswa baru Prodi Hukum Keluarga Islam IAIN Kediri. Nah, pada hari ini kita bersama dengan Kaprodi kita, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, yaitu dengan Bapak Abdullah Taufik, dengan pangkat atau golongan Lektor 3D, Jabatan Kaprodi HKI, Instansi IAIN Kediri, dengan alamat rumah Jalan Raya Silir, Kecamatan Wates, Kediri, tempat tanggal lahir Kediri 22 Juni 1969, nomor telepon 085 335 226 642, alamat email abtakediri@gmail.com. Riwayat jabatan dari beliau adalah: yang pertama, Kepala Laboratorium Peradilan Semu, Ketua LKPH IAIN, Kepala Puskumham Syariah, dan Kaprodi HKI sampai sekarang. Nah, terima kasih Bapak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga peserta BPAK semuanya juga diberikan kesehatan. Amin. Nah, kita akan membahas tentang prodi ini, Pak. Prodi kita yaitu Hukum Keluarga Islam. Nah, pengertian dari Hukum Keluarga Islam itu sendiri gimana, Bapak? Jadi hukum keluarga Islam itu adalah hukum yang mengatur kehidupan keluarga, yang dimulai sejak awal pembentukan keluarga, mulai khitbah itu sampai berakhirnya keluarga, misalnya terjadi perceraian atau salah satu meninggal. Ini yang termasuk masalah waris dan wakaf. Inilah ya pengertian secara singkat tentang hukum keluarga Islam. Nah, latar belakang dari hukum keluarga Islam di Fakultas Syariah IAIN Kediri itu bagaimana, Bapak? Baik, jadi memang hukum keluarga Islam ini merupakan satu prodi di Fakultas Syariah, ya. Nah, Fakultas Syariah ini memang keberadaannya, kelahirannya mungkin termasuk fakultas yang lahir setelah Fakultas Tarbiyah dan Usuluddin. Nah, fakultas ini tentunya untuk melengkapi disiplin ilmu yang ada di antara mahasiswa itu, sehingga diharapkan nanti peserta didik di hukum keluarga Islam ini memiliki kemampuan secara akademik di bidang hukum keluarga dan bisa diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat nantinya, begitu. Berarti sangat bermanfaat ya, Pak, ini bagi kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, begitu. Saya kira sangat bermanfaat sekali. Memang ini namanya saja juga hukum keluarga, jadi menyangkut tentang persoalan-persoalan yang ada di dalam kekeluargaan itu. Ya, dan itu dulu katanya sebelum HKI itu ada nama yaitu Ahwal Asyasiyah, Pak. Nah, itu perubahannya itu kapan, terus disebabkan oleh apa, Pak? Baik, jadi memang dalam perkembangan pendidikan, nomenklatur atau penamaan sebuah program studi itu selalu mengalami perkembangan. Jadi dulu hukum keluarga Islam itu sebelumnya di Fakultas Syariah itu menggunakan AS atau Ahwal Asyasiyah, ya. Tetapi kemudian karena adanya tuntutan persamaan nomenklatur itu, akhirnya pada tahun 2019 kita mengajukan untuk nomenklatur yang terbaru yang dikeluarkan oleh Dirjen Pendidikan Islam, sehingga pada tahun itu keluarlah nomenklatur yang terbaru yang digunakan di Fakultas Syariah, khususnya prodi Ahwal Asyasiyah pada saat itu, sehingga berubah dari nomenklatur yang namanya Ahwal Asyasiyah menjadi Hukum Keluarga Islam, yaitu dengan nomor 5915 tahun 2019. Begitu ceritanya. Nah, dari Ahwal Asyasiyah menjadi Hukum Keluarga Islam itu apakah ada perubahan yang berarti atau hanya nama saja, Bapak? Ya, jadi yang berubah itu hanya nomenklaturnya saja, hanya penamaan istilah prodinya saja. Tetapi konten atau mata kuliah kurikulumnya tetap sama, jadi menggunakan kurikulum yang terbaru yaitu KKNI, Kurikulum Kerangka Nasional Indonesia, itu sama. Ya.
apakah benar dulu itu gelarnya juga berbeda Pak antara Ahwal Asasiyah dengan HKI? Ya, jadi penggunaan gelar lulusan itu dulu kita yang pertama ketika menjadi prodi Ahwal Asasiyah itu gelarnya adalah SY, Sarjana Syariah. Tapi nampaknya sarjana syariah ini kurang begitu dikenal di kalangan masyarakat, sehingga kita merasa kasihan kepada lulusan-lulusan yang masih bergelar SY itu rata-rata kalah bersaing di luar, sehingga banyak perguruan tinggi yang lain menggunakan gelar yang terbaru yaitu SHI. Setelah SHI, akhirnya SHI pun juga kurang begitu dikenal, direspon oleh masyarakat, sehingga akhirnya dikeluarkanlah gelar yang terakhir ini namanya SH. Jadi sarjana hukum di lingkungan Fakultas Syariah ini sudah sama dengan sarjana hukum yang berada di perguruan tinggi umum di luar, sehingga sekarang gelarnya sama, yaitu. Ya, berarti kita sudah mampu bersaing ya di kancah bermasyarakat di luar gitu, dengan gelar yang hampir sama dengan kampus-kampus lainnya. Mestinya begitu. Kita ini perguruan tinggi keagamaan Islam memiliki satu gelar yang sama dengan mereka yang berada di perguruan tinggi umum, yaitu kalau di umum itu mungkin sarjana hukum. Nah, kita yang di perguruan tinggi keagamaan Islam itu juga menggunakan sarjana hukum lulusan dari Fakultas Syariah. Malah kelebihannya kita memiliki dua disiplin ilmu ya, disiplin ilmu agama, hukum Islam, dan disiplin ilmu hukum umum kontemporer, seperti itu, sehingga kita bisa masuk ke pengadilan agama dan juga bisa masuk ke pengadilan negeri, seperti itu. Nah, ruang lingkup dari hukum keluarga Islam ini sendiri bagaimana Pak? Nah, ruang lingkup dari hukum keluarga Islam ini tadi sudah saya sebutkan di awal, bahwa hukum keluarga Islam ini meliputi hukum aturan-aturan yang terkait dengan kekeluargaan. Maka yang pertama kali itu tentang munakahat, yaitu tentang perkawinan. Nah, kemudian tentang wakaf, kemudian wasiat, waris dan perwalian, kemudian tentang faraid, kemudian tentang nafkah dan khadonah. Mungkin sekitar itu ya untuk ruang lingkup dari hukum keluarga Islam. Ya, dari kurikulumnya sendiri itu ada perubahan kah atau tetap sama gitu Pak? Baik, kurikulum kita yang kita gunakan itu adalah kurikulum KKNI ya tahun 2016, yakni penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan dan mencantarakan dan mengintegrasikan antara pendidikan, kemudian bidang pelatihan kerja, pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi sesuai dengan struktur pekerjaan berbagai sektor, itu seperti itu. Nah, berarti profil lulusan dari HKI Fasya ini gimana Pak? Baik, tentunya mahasiswa sebelum memilih prodi yang dia pilih tentu sudah berpikir sebelumnya bahwa dia nanti kalau masuk kepada prodi hukum keluarga Islam kira-kira mau jadi apa, itu pasti ada bayangan seperti itu. Oleh karena itu kita menetapkan profil lulusan dari hukum keluarga Islam itu yang pertama adalah diharapkan nanti setelah mahasiswa sudah memperoleh gelar sarjana hukum, maka dia diharapkan satu menjadi praktisi hukum. Yang kedua menjadi mediator dan konsultan hukum keluarga. Jadi paling tidak dengan dibekali hukum keluarga Islam itu nanti di masyarakat mahasiswa yang sudah menjadi sarjana itu mampu menjadi penengah ya untuk memecahkan persoalan-persoalan yang terkait dengan hukum Islam itu. Kemudian berikutnya menjadi peneliti muda ya. Bagaimana ini menjadi peneliti muda? Karena para mahasiswa itu sudah menjadi sarjana, otomatis bekal ilmu yang didapat selama dia belajar menjadi mahasiswa
itu sudah cukup untuk digunakan menjadi bekal untuk meneliti di masyarakat, karena namanya ilmu itu selalu berkembang. Maka dengan modal mahasiswa yang telah memiliki bekal di S1 itu paling tidak sudah cukup untuk ikut menyelesaikan persoalan bangsa ini, terutama bangsa yang beragama Islam ya, terkait dengan persoalan-persoalan Islam. Kemudian yang terakhir itu menjadi penyelenggara syariah, yakni memberikan pelayanan bidang kepenghuluan, zakat, wakaf, haji, umroh, dan hisab ru'yah, serta konsultasi nikah, rujuk, dan tugas-tugas kesyariahan yang lainnya. Itulah profil daripada lulusan hukum keluarga Islam nantinya, seperti itu harapannya. Ya Bapak. Nah itu kan biasanya para mahasiswa baru atau masyarakat luas itu memikirnya hukum keluarga Islam. Oh nanti kamu bakal jadi kaur keagamaan ya di desa atau bagaimana gitu. Nah terus gimana caranya kita untuk menjelaskan kepada mereka bahwa kita itu bisa lebih dari itu gitu Pak? Ya, jadi kita ini memang dari Fakultas Syariah yang berada di dalam prodi hukum keluarga Islam. Nah sekilas memang hukum keluarga Islam seolah-olah hanya kepada tempat penghuluan saja, tempat kerjanya. Tetapi sebetulnya ruang lingkupnya cukup luas sekali. Jadi sudah kita sebutkan di awal, tidak mesti harus jadi penghulu, tapi bisa menjadi konsultan hukum, bisa menjadi advokat, bisa menjadi hakim kalau nanti masuk di pengadilan agama dan lain sebagainya. Jadi kepenghuluan itu salah satu saja, masih banyak lapangan-lapangan yang lain yang bisa dimasuki oleh lulusan mahasiswa, lulusan sarjana dari Fakultas Syariah itu. Nah dari lulusan HKI Fasya ini apakah ada yang menjadi advokat atau hakim begitu Pak? Baik, selama saya memiliki mahasiswa dari Fakultas Syariah di Prodi Hukum Keluarga Islam ini, saya menjumpai ada lulusan dari Fakultas Syariah dari Prodi HK ini yang sudah menjadi hakim di pengadilan agama, 2 orang misalnya. Jadi lulusan tahun 2016 kalau nggak salah, kalau nggak 17 itu. Kemudian yang menjadi advokat itu sudah banyak sekali ya. Ini mungkin sudah ada 10-an lah paling enggak. Kemudian nanti ada yang juga jadi dosen juga, sudah ada di bidang akademik. Saya kira terbuka lebar lah untuk lulusan hukum keluarga Islam itu ya, teman-teman di Fakultas Syariah itu terbuka lebar lah. Saya kira seperti itu ya, lapangan pekerjaannya luas. Nah ini kan di Fakultas Syariah itu banyak sekali kayak penelitian-penelitian dari dosen-dosen itu ya Pak. Nah jenengan sendiri adalah kepala Puskumham Syariah. Nah bisa kita jelaskan kepada para maba ini, pada mahasiswa baru yang akan memasuki Fakultas Syariah. Nah itu ada peradilan semu, LKB HIAIN Kediri, terus Puskumham. Bisa Bapak jelaskan mengenai hal tersebut? Baik, jadi kita ini memiliki satu labnya hukum keluarga Islam, labnya Fakultas Syariah, bagaimana mereka mengasah kemampuan di bidang hukum terutama dalam prakteknya. Maka kita sediakan lab peradilan semu ya, situ. Kemudian kita juga memiliki lembaga konsultasi dan bantuan hukum. Jadi lembaga ini sifatnya adalah lembaga yang ikut membantu masyarakat dalam menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi di masyarakat, baik di bidang hukum keluarga ataupun hukum yang lain. Kemudian yang ketiga, kita memiliki pusat studi hukum dan HAM ya. Jadi di sini hanya mengkaji perkembangan hukum di masyarakat dan bagaimana perkembangan
HAM yang ada di masyarakat kita. Dan ini selalu diskusikan oleh dosen-dosen kita. Dan itu biasanya diikuti oleh semua mahasiswa yang dilakukan di setiap bulan. Baik, itu seperti itu. Berarti para dosen ini juga menjembatani gitu ya Pak, dengan para mahasiswa yang ada di syariah ini untuk selalu mengikuti kegiatan-kegiatan yang bermanfaat gitu Pak. Betul. Jadi mahasiswa yang di semester 6 itu nanti kita berikan kesempatan untuk mengikuti praktek-praktek peradilan litigasi, yaitu melalui paralegal namanya ya. Jadi mereka boleh mengikuti menjadi paralegal untuk ikut berasistensi menjadi pengacara seperti itu. Berarti dengan begitu kita sudah gimana ya, mempunyai soft skill ya di luar mata kuliah yang ada di hukum keluarga Islam ini ya Pak. Ya, kita bangun skillnya melalui kepekaan terhadap masyarakat, kepekaan terhadap persoalan-persoalan yang ada di luar kampus kita, seperti itu. Ya. Nah, untuk terakhir kali ini Pak, pesan dan kesan Bapak untuk mahasiswa baru ini apa Pak? Baik, pesan saya kepada semua mahasiswa baru, khususnya yang sudah memilih fakultas syariah sebagai pilihannya, baik yang ada di prodi hukum keluarga Islam ataupun di hukum ekonomi syariah, janganlah merasa ragu, maka Anda yakin mulai sekarang dan memantapkan niat dan tekad untuk masuk ke dalam ruang lingkup fakultas syariah agar ilmunya bermanfaat di dunia dan di akhirat. Itu saja. Terima kasih. Amin ya Allah, terima kasih. Nah, jadi untuk hukum keluarga Islam ini ruang lingkupnya juga sangat luas ya. Jadi kalau pada mahasiswa baru ini berpikiran bahwa lulusan dari HKI ini sendiri akan menjadi KUR keagamaan atau cuma di KUA, itu salah besar. Jadi kita harus mempunyai tekad dan yang kuat untuk menjadi apa impian kita. Nah, kita itu juga bisa menjadi praktisi hukum yang bisa bersaing dengan kampus yang lainnya, kampus umum lainnya. Nah, hanya itu yang bisa kami sampaikan pada hari ini. Terima kasih untuk para mahasiswa baru ya Fakultas Syariah IAIN Kediri. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.